Fushigi Yugi. Dalam Fushigi Yugi dikisahkan mengenai Miyaka Yuki, seorang gadis kelas 3 SMP yang harus menghadapi ujian masuk SMA ternama di kotanya karena permintaan ibunya. Miyaka sendiri adalah gadis yang periang, ceria, dan tak suka dipaksa, serta hanya memikirkan 4 hal dalam hidupnya: makan, 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 dan Yui Hongo, sahabatnya. Hidup Miyaka berubah ketika ia memasuki dunia buku yang berjudul Shijin Tenchi So, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai Kisah Dunia 4 Dewa. Dengan tak sengaja bersama Yui, dalam dunia berkultur mirip Tiongkok kuno tersebut, terdapatlah 4 negara di 4 penjuru mata angin yang masing-masing memiliki dewa perlindungnya masing-masing. Genbu di utara, Byakko di barat, Susaku di selatan, dan Seryu di timur. Di dunia tersebut terdapatlah legenda bahwa ketika negara berada di ambang kehancuran, maka seorang gadis dari dunia lain akan muncul dan menjadi Miko atau Dewi atau putri yang akan mengumpulkan ke-7 pendekar untuk memanggil sang dewa dan menyelamatkan negara tersebut. 9. Tenku no Escaflowne. Kansaki Hitomi dikisahkan merupakan seorang gadis remaja tomboy yang memiliki kemampuan meramal. Bakat melihat masa depan ini ceritanya ia warisi dari neneknya, yang diimplikasikan berasal dari luar negeri. Dengan kemampuannya ini, Hitomi dengan senang hati membantu masalah teman-temannya dengan memberikan ramalan-ramalan melalui kartu tarot, terutama yang berkenan soal cinta. Tapi Hitomi sendiri baru terdorong untuk menggunakan bakat ini untuk kepentingannya sendiri saat ia berpikir untuk menyatakan pada kakak kelasnya di klub atletik, Amano Susumu. Pada suatu sore, berkat bantuan sahabat karibnya Yukari, Hitomi akhirnya berkesempatan untuk menyatakan cinta pada Amano Senpai. Hitomi secara khusus meminta pada Amano agar menghadiahinya ciuman pertamanya seandainya Hitomi berhasil memecahkan rekor pribadinya dalam lari jarak 100 meter. Permintaan tersebut dengan senyuman kemudian disepakati Amano. Hitomi yang bahagia dengan tegang untuk pertama kalinya kemudian mencoba meramalkan nasibnya sendiri. Tapi dengan terkejut, ia mendapati bahwa takdir perpisahan menanti nasib mereka berdua. 8. Sengoku Otome Momoiro Paradox. Hide Yoshino adalah seorang gadis biasa yang tampaknya selalu menemukan masalah kemanapun ia pergi. Suatu hari, Hide Yoshino mengunjungi sebuah kuil setempat untuk berdoa agar lulus ujian yang akan datang. Namun, Hide Yoshino melihat sebuah cahaya biru yang berasal dari dalam kuil dan melihat ke dalam, dan dia pun menemukan seseorang yang misterius yang melakukan sihir. Hide Yoshino memiliki sebuah keberuntungan yang buruk. Saat bersembunyi, ia tak sengaja menabrak sebuah lonceng kecil dan akhirnya orang asing tersebut menyadari keberadaan Hide Yoshino dan berusaha untuk menangkap Hide Yoshino. Namun, setelah menangkap Hide Yoshino, mantra sihir berada di luar kendali dan mengirimkan Hide Yoshino kembali ke dalam waktu era Sengoku. 7. Dog Days. Cerita dari anime ini berlatarkan sebuah dunia yang penuh dengan sihir, dan di sana hidup karakter-karakter seperti manusia, hanya saja memiliki kuping seperti anjing. Di dunia yang disebut Floniar tersebut, para penduduknya harus saling memperebutkan sumber daya kehidupan demi menjaga kelangsungan hidup. Dan salah satu wilayah bernama Biscotti mulai diambang masa kritisnya, terlebih lagi setelah diserang oleh pasukan Galette Leo. Ketika diambang kesulitan, putri dari Biscotti memutuskan untuk memanggil seseorang dari dunia lain dengan menggunakan sihir portal. Dari sanalah Shinku, seorang pemuda SMA yang ikut berpartisipasi dan bergabung dengan para penduduk Biscotti, berusaha untuk menyelamatkan wilayah tersebut. Celakanya, Shinku tak bisa kembali lagi ke dunia asalnya, bumi, dan akhirnya memutuskan untuk terus berlatih dan berjuang demi menyelamatkan Biscotti. 6. Oda Nobuna no Yabo. Kembali ke masa lalu, di mana pada masa Jepang yang masih terbagi dalam beberapa era dan daerah, perang masih sering terjadi, dan pada waktu yang sama, Yoshiharu yang tak tahu apa-apa terlempar ke masa perang tersebut. Dampaknya, saat Yoshiharu terlempar ke masa lalu, dapat mempengaruhi masa yang akan datang. Pada masa itu, Yoshiharu hampir terbunuh saat perang, namun bertemu dengan Hideyoshi Toyotomi, yang merupakan salah satu orang yang berpengaruh membantu Oda Nobunaga menyatukan Jepang. Dalam perang tersebut, Yoshiharu menyelamatkan Oda Nobunaga yang ternyata adalah seorang gadis. Yoshiharu mengeluarkan ponselnya dan menyalakan musik derap tentara yang banyak.
Karena musuh kaget dan mengira banyak bala tentara, akhirnya pun Oda Nobunaga dapat ia selamatkan. Oda Nobunaga mengira Yoshi harus seorang penyihir dan akhirnya membawanya ke kerajaan Oda. 5. Nobunaga Concerto. Saburo adalah siswa SMA yang tak begitu pintar dan memiliki kebiasaan melarikan diri dari masalah. Suatu hari sekolahnya mengadakan studi tour ke suatu tempat wisata sejarah bergaya Jepang kuno. Saburo yang tersesat di tempat wisata tersebut tiba-tiba terjatuh saat mencari jalan keluar. Dan saat tersadar, ia berada di Jepang era Sengoku yang masih marak akan peperangan untuk mempertahankan wilayah. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, saat tersadar Saburo bertemu dengan Oda Nobunaga yang sangat mirip dengannya. Nobunaga pun meminta Saburo untuk menggantikan posisinya sebagai pewaris klan Oda yang memimpin provinsi Owari. Saburo yang belum mengetahui bahwa ia sekarang benar-benar berada di era perang saudara itu pun langsung mengiyakan permintaan Nobunaga karena mengira ini hanyalah bagian dari wahana tempat wisata sekolahnya tadi. 4. Chojin Koukosei Tachi wa Isekai Demo Yoyu de Ikinuku yo desu. Di Jepang, ada 7 anak SMA super yang memiliki kejeniusan tingkat dunia di berbagai bidang dari pemerintahan sampai ekonomi. Dan lebih di suatu hari yang fatal, ke-7 anak ini terlibat kecelakaan pesawat dan terbangun di dunia lain. Sadar mereka benar-benar di dunia asing yang mana ada kekuatan magis dan beast people. Mereka langsung panik. Atau itu yang seharusnya terjadi kalau mereka hanya murid sekolah biasa. Tidak seperti itu, ke-7 anak ini menggunakan talenta mereka untuk melakukan hal-hal mengerikan agar mereka bisa pulang. Mereka menggunakan kemampuan yang sangat hebat. Karena mereka bukan siswa biasa, mereka semua adalah sebuah keajaiban di sekolah tinggi yang mereka tempati. Mereka berdiri di puncak pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kedokteran di dunia yang mereka tinggali sebelum terjadinya kecelakaan pesawat. 3. Hataraku Mau Sama. Kisah bermula di sebuah dunia fantasi penuh di mana magic yang menentukan siapa yang berkuasa. Dunia tersebut bernama Ente Isla. Lalu sang Raja Iblis bernama Mao Satan Sama dan asistennya Alsil terpaksa meninggalkan dunia tersebut karena ia disudutkan oleh gadis pahlawan rambut silver bernama Emilia. Padahal sebelumnya Mao Satan telah berhasil menguasai dunia fantasi sebelum dirinya disudutkan seorang gadis pahlawan manusia. Kini ia harus meninggalkan dunia tersebut dan malah terlempar ke dunia tepatnya bumi saat ini dan berlokasi di kehidupan Jepang modern. Keadaan pun berubah di mana bumi penggunaan hal-hal yang bersangkutan dengan magic bersifat fiktif alias khayalan belaka. Karena inilah Mao Satan dan Alsil hampir kehilangan sebagian besar kekuatannya. Kini mereka menjalani kehidupan baru sebagai anak kos-kosan. Mao Sadao dengan nama baru ia kini bekerja paruh waktu sebagai salah satu karyawan McRonald dan asistennya dengan nama Asia mengurus rumah dan melakukan penyelidikan lebih lanjut agar mereka dapat kembali ke Ente Isla. 2. Conception. Suatu hari Itsuki Yuge bertemu dengan gadis yang menjadi teman masa kecilnya Mahiru di atap sekolah. Yuge pun terkejut karena Mahiru mengaku telah hamil meskipun mereka tak pernah melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba-tiba berpindah ke dunia lain lewat portal misterius. Setelah mengalahkan monster yang muncul di tempat mereka mendarat, mereka kemudian bertemu dengan Shangri-La, sang raja kerajaan Grand Vania. Yuge dan Mahiru ditugaskan untuk menyelamatkan dunia tempat kerajaan Grand Vania berada, agar bisa kembali ke dunia asalnya. Caranya, Yuge harus bertemu dengan 12 Star Maiden di kerajaan ini, termasuk Mahiru, dan membuat anak-anak istimewa yang disebut Star Children dengan mereka. 1. Enrite. Anime ini berkisah tentang seorang bocah berusia 15 tahun bernama Asanaga Sun. Dia adalah anak seorang ilmuwan dan pebisnis bernama Asanaga Kasunobu. Suatu hari, menjelang tahun baru, Sun mencoba menjemput ayahnya yang terlalu sibuk bekerja untuk pulang dan merayakan tahun baru di rumah. Ketika sampai di kantor, dia tak menemukan sang ayah dan justru menemukan sebuah kristal aneh yang secara ajaib membawanya ke dunia lain bernama Endra. Meskipun disebut dunia lain, namun keberadaan Endra sendiri pada dasarnya masih dalam satu dimensi dengan bumi karena ia terletak di dalam bumi. Di dunia lain yang bernama Endra ini, Sun terlempar ke sebuah penjara di mana seorang pangeran muda bernama Emilio ditahan.
Pangeran muda ini ditahan karena ia mencoba untuk membunuh raja berkuasa Delsain. Pada dasarnya Emilio berasa dendam karena sang ayah raja sebelumnya telah digulingkan oleh Raja Delsain.